Jalur trekking kita ngelewatin bekas lahar dingin erupsi tahun 2010. Pas baru sampai, hawanya semriwing banget. Selalu hitung anggota kalian. Kalau ganjil, cari sampai ketemu. Woi, lari! Ada setan! Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai Sobat GPC, kenalin gue Ana. Nggak pakai bel ya. BTW, gue di sini mau ceritain pengalaman gue waktu kemah lereng selatan Gunung Merapi di Yogyakarta. Pengalaman hari itu jadi pengalaman nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Kejadian itu gue alamin pas kemah kenaikan kelas. Waktu itu, regu gue terdiri dari 5 orang. Ada gue sebagai pinda atau ketua regu, Dista sebagai wapinsa atau wakil ketua, dan 3 anggota lainnya, yaitu Nabila, Nada, dan Elsa. Hari H tiba, dan semua berjalan dengan lancar, sampai saat perjalanan menuju bumi perkemahan. Pas baru sampai, hawanya semriwing banget. Anginnya bikin bulu kuduk gue bergoyang. Padahal kita datangnya siang tuh, jam 11-an. Setelah sampai, kita langsung pembagian tenda dan rundown acara. Kita dibagiin ID card sebagai tanda peserta dan langsung mendirikan tenda. Bikin pagar dan bikin dapur seadanya yang cuma diikat di beberapa pohon gede gitu. Gue pun bikin tali melintang antara ranting pohon buat jemur baju nantinya. Kegiatan siang itu berjalan dengan lancar. Sore harinya, hujan deras mengguyur bumi perkemahan. Dan lumayan bikin kuyup pas kita diriin tenda. Berhubung gue sebagai ketua regu, gue punya tanggung jawab jaga anak orang biar gak sakit dan terlalu capek. Makanya gue siap siaga hujan-hujanan ngatur tenda yang bocor di mana-mana. Gue juga sigap ngatur aliran biar air gak masuk ke dalam tenda. Gue suruh semua anggota istirahat biar malamnya gak kecapean waktu kegiatan jurit malam. Biar semua merasakan momen kebersamaan dan seru-seruan bareng. Ketua regu yang budiman kan gue. Uhuy. Waktu berlalu sampai pada kegiatan di malam pertama. Malam pertama berkegiatan perkemahan maksudnya ya. Kita mulai trekking. FYI, beberapa hari sebelumnya Gunung Merapi sempat erupsi kecil. Bau belerangnya yang menyengat masih tercium. Dan lahar panas terlihat memancar dari puncaknya. Jalur trekking kita ngelewatin bekas lahar dingin erupsi tahun 2010. Asli cuy, gelap dan rusak parah jalanannya. Awal perjalanan, kita disuguhi pemandangan gunung yang terlihat memancarkan lahar panas dan susul hawa dingin. Semua anggota pakai jaket, kecuali gue yang ngeyel merasa kebal sama dingin. Perjalanan menuju pos 3 mulai terasa aneh. Jadi, ada temen gue yang bisa lihat hal-hal begituan. Tiba-tiba dia nangis karena ngelihat sosok di dekat kandang kambing. Ya kita mikir dong, cuma perasaan lo aja kali. Dan kita lanjutin perjalanan tuh. Tiba di pos 3, ada 2 kakak dewan ambalan. Kita dikasih tahu kalau tiap pos akan ada job desk beserta tugasnya. Juga barang bawaan kita dicek. Kayak senter yang dibatasi cuma boleh bawa 2 per regu. Tapi Nabila sama Elsa nyembunyiin 2 senter itu di semak-semak waktu penggeledahan. Nekat banget deh tuh bocah. Kan kalau melanggar kita sergu bisa kena sanksi. Perjalanan lanjut dari pos 3 ke pos 4 nih. Kita bercanda biar nggak tegang-tegang amat. FYI, perjalanan menuju satu pos ke pos lain ditempuh sekitar 15 menitan. Karena kita sambil ngerjain soal yang dikasih kakak dewan ambalan. Jadi sering berhenti dulu deh di jalan buat mikir dan nulis. Suasana makin mencekam ketika kita sampai di pos 4. Kakak dewan ambalan ngasih wejangan. Selalu hitung anggota kalian. Kalau ganjil, cari sampai ketemu. Tapi kalau lebih, hitung kakinya. Siapa tahu ada yang ikut rombongan kalian. Ngerti? Berhitung, mulai. Terus kita berhitung di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Lapor, regu 4 terdiri dari 5 orang. Lengkap dan tidak ada yang izin. Terima kasih. Anjoy. Anak pramuka banget cuy. Kita lanjut ke pos 5. Pos terakhir dalam perjalanan trekking ini. Salah satu anggota, yaitu Nada, dia sakit. Badannya kedinginan dan mukanya pucat. Akhirnya, dia harus ditangani PMR dan dipindah ke posko peristirahatan. Jumlah anggota kita tinggal 4 orang. Di perjalanan, gue mulai melanggar beberapa larangan. Kayak nggak boleh ngomong kasar, harus jaga ID card yang dikalungin, dan gak boleh mainin senter ke sembarang arah. Di perjalanan, kerasa banget capeknya. Pikiran udah buntu, udah gak fokus juga. Dan tercetuslah keluhan dengan kata-kata mutiara dari mulut gue. Dan anggota gue juga.
Kayak, hai shibai sekiga, anjay. Bangke, dingin banget cuy. Anjir lah, capek banget. Jauh banget sih babi. Gue juga mainin senter ke kanan kiri hutan, ke atas langit. Terus gue sorotin ke regu depan yang jaraknya gak begitu jauh. Tiba-tiba 3 regu yang di depan kita teriak, "Woi, lari! Ada setan!" Ya kita semua panik dong. Dan lari kocar-kacir di jalan rusak plus nanjak. Mana ID card si Elsa hilang lagi. Ya gue harus tanggung jawab bantu cariin. Tapi gue tanya ke regu lain. Syukurnya ada yang nyimpen pas nemu. Nah, jadi kata regu lain, pas kita ngelewatin jembatan besar, ada yang lihat sosok cowok berdiri gitu. Dan lo tahu, ternyata sosok itu adalah pembina kita yang nyamperin karena waktunya udah ngelebihin jam yang udah ditentuin. Dan kita digiring ke posko peristirahatan. Pas istirahat, gue ngerasa dingin banget. Badan gemeter, muka pucat, dan gue ngedenger suara cewek nangis deket banget sama gue. Terus gue refleks bilang, diem! Shh, diem! Suara itu semakin jelas dan deket banget di telinga gue. Akhirnya gue teriak, "Kalian bisa diem gak sih?" Shh. Seketika semua orang diem dan mereka ngeliatin gue dengan tatapan bingung. Yang tadinya rame banget, seketika hening. Gue mulai gak bisa ngerasain tubuh gue sendiri. Semua kerasa kaku. Gue langsung teriak minta tolong ke PMR buat minta obat penambah darah. Gue rasa mungkin anemia gue lagi kumat, makanya agak kurang sadar. Tapi sialnya, gue gak dapet obat karena mereka gak punya stoknya. Dalam keadaan setengah sadar itu, gue ngeliat ada sosok gadis cantik berbaju putih berdiri di barisan kita. Dan pada saat itu, gue kehilangan kendali dan gak sadarkan diri. Kata temen gue sih, gue jatuhin badan ke tanah dan tiba-tiba gue kejang dengan mata melotot. Ternyata gue kena hipotermia, sekaligus kesurupan. Gue gak sadar selama berjam-jam. Temen-temen bilang, pas gue kesurupan, suara gue jadi suara anak kecil yang marah-marah karena gue mainin senter sembarangan. Mereka coba sadarin gue. Ternyata kata kakak Dewan Ambalan, gue diganggu menunggu pohon yang gue pakai buat jemur tanpa izin. Sosok anak kecil itu marah karena gue melanggar pantangan di sana. Setelah sadar, tubuh gue lemas banget dan gak bisa gerak. Kepala pusing, muka masih pucat. Gue akhirnya dipulangkan lebih awal dari kegiatan kemah. Sejak kejadian itu, gue gak berani lagi melanggar peraturan yang udah ditentukan. Pasti tiap peraturan ada tujuannya kan? Apalagi ini di tempat yang bisa dibilang sakral, kayak kawasan Merapi. Gue juga mulai belajar untuk selalu menghormati dan menjaga sikap dimanapun gue berada. Terutama di tempat-tempat yang gak semestinya. Jadi nih guys, buat teman-teman semua yang mau berkunjung ke tempat asing manapun yang belum kalian tahu, jaga sopan santun ya. Terutama omongan kalian. Kita nggak tahu di sana ada penghuni atau enggak. Semoga kalian selalu aman dimanapun kalian berada. Sampai di sini dulu cerita gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!